Hai di Rizka Haha Channel. Nah, kali ini kita mau berbagi tips ya teman-teman. Nah, ini ceritanya kaca mobil kita, kaca stop lampnya itu ditabrak motor dari belakang. Nah, jadi kita mau reparasi sendiri, memperbaikinya ya. Nah, ini pertama kita potong dulu pakai gerinda yang pertama kali tadi ya, kita potong pakai gerinda, lalu kita haluskan dengan kikir. Jadi teman-teman, sedikit berbagi cerita ya, kemarin kita itu ditabrak motor dari belakang dan kaca stop lamp mobil kita itu pecah. Nah, kalau beli baru itu harganya 1 juta lebih. Nah, jadi kita juga udah nyari-nyari ke beberapa tempat ya, ke tempat reparasi. Setiap kita nampak reparasi mobil, nah kita tanya bisa nggak ganti mikanya ini atau reparasi mikanya ini saja untuk menambal saja. Nah, itu ternyata nggak ada yang bisa teman-teman. Jadi kita berinisiatif lah untuk reparasi sendiri mikanya ini ya. Nah, jadi kita itu pakai gerinda yang kita juga udah punya. Terus kita pakai kikir. Ini alat seadanya di rumah ya teman-teman. Terus ada gergaji besi. Nah, kikir halus, kikir kasar, kemudian kita pakai kikir yang pakai gerinda, itu juga ada ya. Nah, ini kita haluskan lagi pinggir-pinggirannya. Jadi ini awalnya kita potong ya teman-teman ya, yang pecah itu kita potong. Nah, lalu kita haluskan pinggirannya pakai gerinda. Jadi kita udah tanya ke banyak tempat ya teman-teman, nggak ada yang bisa gitu, nggak ada yang bisa untuk mereparasi kaca mobil ini. Mereka selalu menyarankan semuanya ganti baru, beli baru gitu. Kalau beli baru mungkin kita nggak perlu nyari reparasi gitu ya kan, karena di situ tulisannya reparasi gitu. Berarti kan harusnya bisa memperbaiki yang rusak gitu kan. Kalau beli baru ya kita udah bisa beli ke toko setempat langsung gitu, dan itu harganya kita tanya itu 1 juta lebih kalau untuk mobil ini ya. Padahal kan rasanya itu sayang banget ya, cuman pecah kecil segini aja, padahal yang lampunya itu nggak rusak sama sekali, cuman pecah mikanya aja, itu kita harus beli 1 juta lebih gitu. Rasanya sayang banget. Jadi kita berinisiatif lah untuk reparasi sendiri gitu teman-teman, dengan alat seadanya di rumah. Jadi itu kita carilah kaca mika mobil yang bekas yang kira-kira cocok dengan motifnya yang di mobil kita. Nah, kemarin kita cari yang sesuai dengan kaca mobil kita, itu nggak ada teman-teman. Jadi kita beli yang ada aja, yang mendekati, kemudian kita ukurlah, jangan ukurnya pas-pas ya teman-teman. Jadi kita ukur lebih besar dari yang di mobilnya yang pecah itu. Lalu kita potong pakai gerinda. Jangan potongnya langsung pas-pas ya teman-teman, nggak apa-apa kita potongnya agak lebih besar, biar nanti kita sesuaikan perlahan-lahan, karena memang yang kayak gini kita butuh kesabaran ekstra ya.
Jadi kita perlahan-lahan nanti kita paskan sedikit demi sedikit. Jadi ini sebenarnya kita bukan orang bengkel ya teman-teman, kita memang bukan orang bengkel gitu ya, cuman karena sebenarnya karena situasi gitu ya. Ya kita cuman hobi untuk coba-coba gitu teman-teman. Nah ini kaca yang di mobilnya, jadi kita ukur ya mulai dari ini ya teman-teman, kita potong. Yang untuk penggantinya itu lebih besar daripada yang ini. Jadi ini mobilnya berbeda ya teman-teman. Yang ini kaca mobil R3 kalau nggak salah. Jadi ini saya beli second, yang memang udah rusak juga, yang udah pecah juga sebenarnya pinggir-pinggirannya gitu. Nah ini kira-kira jadinya ya. Jadi ini kan lebih besar daripada yang harusnya kita tempel. Terus kita ukurlah sedikit demi sedikit, kita paskan, karena nggak mungkin bisa langsung pas gitu teman-teman. Di sedikit-sedikit kita kikir, kita bersihkan pinggirannya lagi, kita haluskan. Nah kira-kira seperti ini. Lalu kita pakai pin ini ya teman-teman, yang biasa di mobil buat nempel-nempel aksesoris. Nah kita pakai itu untuk apanya, biar bisa pegangannya gitu ya. Lalu kita untuk ngelemnya kita pakai lem Korea. Jadi kita harus pastikan dulu kalau dia udah benar-benar pas ya teman-teman dengan yang akan kita tambal, baru kita kasih lem, karena lem Korea ini sekali nempel langsung keras itu teman-teman. Jadi kita agak memang harus berhati-hati gitu. Nah kita memang harus pas banget. Nah ini pinnya ini buat pegangan ya teman-teman, kalau seandainya dia masuk ke dalam atau apa gitu, untuk jaga-jaga. Nah ini dia teman-teman hasil yang udah kita lem pakai lem Korea. Nah beginilah kira-kira hasilnya. Lalu ini kan ada bekas-bekas lem, ada gores-goresan gitu. Nah ini yang di sebelah kirinya, ini yang pecah yang di sebelah kanan yang setelah kita lem. Ini dia pakai lem Korea ya teman-teman, jadi benar-benar harus pas dulu baru kita pasang. Nah kalau misalnya kan itu nggak mungkin langsung pas ya teman-teman, apalagi mikanya yang kita pakai itu berbeda dengan mobil kita gitu, dan mungkin ketebalan dari mikanya itu juga berbeda. Nah seperti yang saya ini, mika yang mobil penggantinya itu lebih tebal daripada mika mobil kita gitu, jadi agak berlebih keluarnya sedikit gitu teman-teman ya. Dan ditambah lagi dengan lem yang langsung merekat pada tempelan pertama. Nah jadi agak sedikit menonjol. Nah untuk meratakannya itu gampang sekali, kita pakailah amplas 500 dan amplas 1000. Pertama kita pakai amplas 500 untuk menghaluskannya ya teman-teman. Nah ini udah mulai lumayan halus, lalu kita pakai amplas 1000. Nah kalau misalnya kayak yang di ujung itu kan agak sedikit ada belokan, ada apa ya, ada melengkung gitu kacanya, itu mika ini bisa kita panaskan dengan hair dryer atau dengan lilin juga bisa, baru kita bengkokkan. Nah lalu kan bekas-bekas dari gores-goresannya itu bisa kita hilangkan dengan menggunakan ini, poles mobil ini, atau bisa juga dengan menggunakan rabin ya teman-teman ya. Karena di rumah kebetulan nggak ada rabin, jadi kita pakai ini aja yang memang udah ada.
udah lama ya teman-teman ya, jadi kita pakai itu aja dulu untuk menghilangkan bekas-bekas goresannya itu. Lalu kita diamkan sejenak, lalu kita lap dengan kain yang halus ya teman-teman ya. Dan ini bisa kita lakukan berulang atau dengan rabin juga bisa ya teman-teman. Jadi kalau rabin lebih kuat lagi daripada ini. Nah, ini udah lumayan teman-teman. Inilah hasilnya. Nah, kita bisa ulang lagi untuk hasilnya yang lebih maksimal. Memang kalau namanya reparasi itu, maupun reparasi apapun itu nggak bakalan sama dengan barunya teman-teman, nggak bakalan sempurna, masih tetap terlihat tambalannya atau sambungannya itu ya teman-teman. Nah, tapi ini sudah jauh lebih lumayan ya teman-teman ya, nggak begitu terlihat gitu. Nah, tidak begitu terlihat kan teman-teman. Nah, ini hasilnya lumayan. Nah, ini juga pengerjaannya itu untuk orang yang baru pertama kali seperti kami mengerjakan hal seperti ini, dan kami juga bukan orang bengkel. Nah, itu cuma nggak nyampe 1,5 jam ya teman-teman ya. Jadi kita bisa mengerjakan sendiri di rumah. Nah, ini mika bekas yang kami beli. Ini kalau nggak salah itu mobil R3 ya teman-teman. Nah, jadi cuma butuh sedikit itu saja teman-teman. Ini modalnya cuman 30.000 kalau nggak salah kami beli ya teman-teman di barang second ya. Nah, beginilah hasilnya teman-teman, tidak begitu terlihat. Nah, ini before dan afternya penampakannya ya. Nah, tidak begitu terlihat. Nanti kalau teman-teman misalnya pengen yang lebih sempurnanya, bisa ditutup dengan menggunakan kaca film ya, kiri kanannya, jadi lebih menyamarkan lagi sambungannya itu. Nah, bagaimana teman-teman, menurut teman-teman semua? Kalau dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa di komen, like, and subscribe ya, dan jangan lupa diklik tanda lonceng biar dapat notifikasi video kita berikutnya. Nah, karena video kita biasanya itu jalan-jalan ya teman-teman. Nah, kali ini kita bikin video tips reparasi mika kaca atau lampu mobil yang pecah. Nah, semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Silakan dicoba sendiri di rumah buat teman-teman yang juga mengalami masalah yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.